Ya. Oke, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 miliar. Oke. Waalaikumsalam. Yes. Luar biasa, saya senang sekali acara hari ini, keren banget. Tadi saya lihat bagaimana Sri Kandi ada 3 orang ya. Ada Bunda Ratsi, ya, Bunda Verlina, dan MC-nya juga nih. MC-nya Bunda siapa? Bunda Lina, Pak. Bunda Lina. Nah, Bunda Lina. Keren banget. Saya salut dengan Sri Kandi ini, keren banget. Dan hari ini saya juga akan jadi tambah semangat nih cerita gimana menghasilkan supaya teman-teman yang ada di sini pengen 1 miliar. Gitu ya Bunda Lina ya? Setuju ya? Betul, setuju. Oke. Nah, tapi kayaknya gini deh, kayaknya kita perlu tahu dulu. Yang mau banget 1 miliar 1 tahun Anda raih, tolong dong ketik angka 1. Coba banyak, berapa orang yang pengennya banget, coba ketik 1. Nah, ayo. Bunda Lina dilihat tuh, udah berapa banyak tuh Bunda? Oh, banyak banget, Pak. Banyak banget. Bunda Lina pengen nggak? Mau banget, Pak, mau. Mau banget apa banget? Banget sekali, Pak. Banget. Oke, insya Allah. Ya, oke, banyak sekali nih yang komen, bagus banget ya. Dan ini keren banget memang bisnis ini ya. One More ini memberikan apa yang kadang-kadang kita di luar dari ekspektasi. Kita pengennya mungkin tidak secepat ini, berpikir wah mungkin kita bisa raih di atas 1 tahun, apakah 2 tahun ya, atau seperti itu. Tapi kok ekspektasi yang kita pikirkan itu ternyata One More kasih jawaban yang di luar dari perkiraan, malah jauh lebih cepat. Coba bayangkan itu terjadi pada Anda. Nah, Bunda Lina aja kalau misalnya 1 tahun 1 M, kira-kira apa yang akan Bunda Lina kerjakan? Nah, coba tanya sama Bunda. Saya ingin membahagiakan mama saya karena tinggal sendirian, dan saya ingin selalu berbagi dengan para yatim, Pak. Alhamdulillah, good. Nah, itulah kenapa saya bertanya ya. Nah, sekarang pertanyaan ini saya kembalikan kepada semua peserta nih. Seandainya 1 miliar itu milik Anda dalam 1 tahun ya, income tambahan loh ya, ini income tambahan. Mungkin Anda sudah bekerja di tempat lain ya, sudah punya penghasilan. Nah, sekaya apapun kalau dikasih income tambahan pasti mau lah ya. Nah, ini income tambahannya 1 M dalam 1 tahun Anda raih. Nah, sekarang coba apa yang Anda inginkan, coba diketik di situ. Chat ya. Andaikan Anda, sekarang saya doakan Anda betul-betul sudah terjadi, Anda pegang 1 M-nya. Dan apa yang Anda lakukan dengan uang itu? Silahkan chat. Oke, wah banyak sekali tulisannya. Wah, oke, ada yang bangun sekolah, bangun masjid, ya, umroh bersama keluarga, mantap, berangkat haji, ya, wah, umroh sekeluarga lagi, dari Rahman, ya, apalagi pesantren anak, Bu Nana, oke, pesantren juga, naik haji dari Susan, bangun, bahagiain keluarga, Sri, Wauda, bangun masjid, oke, banyak sekali, ya. Dari sekian banyak itu, ternyata Anda sudah dapatkan why-nya ya. Kenapa Anda harus raih? Yang penting kan ketemu why itu mengapa? Why-nya itu. Jadi kita harus tahu why-nya. Nah, ini saya akan ceritakan sedikit aja deh. Jadi gini, waktu saya memulai bisnis ini, saya mulai start ya, bulan Mei tahun 2021. Nah, apa yang saya pikirkan waktu itu, karena sebelumnya kan saya ini ceritanya salah satu leader juga di MLM lain. Waktu itu saya di Keling ya, saya crown ambassador di Keling. Nah, kemudian waktu itu kondisi bisnis kita malah lagi turun juga, dan tidak cuma punya saya, kayaknya mayoritas ya merata lah, kurang lebih merata di 1 tahun terakhir. Nah, pada saat itu kami pada punya impian gitu. Saya tuh dari dulu pengen punya income ya, punya penghasilan itu 300 juta per bulan. Tapi kok kenapa nggak pernah kesampaian? Di tempat yang saya geluti di MLM yang tadi saya sebutkan itu,
saya nggak dapat 300 juta per bulan. Yang saya dapatkan, ya alhamdulillah tetap bersyukur, saya dapat 30 juta per bulan. Dan itu saya dapatkan kurang lebih selama 15 tahun angka itu, passive income. Nah, cuman saya selalu berpikir bagaimana ya caranya saya punya income 300 juta per bulan. Namun lucunya di kendaraan yang itu, ya, kok nggak pernah saya dapatkan, walaupun saya dengan pola yang berbeda, pakai cara yang berbeda pula, pakai jurus yang segala macam jurus, tapi kok nggak pernah kesampaian. Nah, kenapa 300 juta nggak dapat? Itu nancep dalam pikiran saya bahwa saya pengen 300 juta per bulan, 300 juta per bulan. Ya, saya cuma lihat kebetulan beberapa teman saya yang kerja di luar negeri, ya. Saya kan dulu pernah kuliah di Bandung juga di Institut Teknologi Bandung, ya. Yang kemudian saya lanjut di kuliah di Gajah Mada. Nah, teman-teman yang seangkatan saya rata-rata punya income, ya, gaji-gajian di luar negeri, ya, rata-rata yang minimal 300 juta lah per bulan. Jadi itu membuat inspirasi saya kalau sama-sama teman dia 300 juta, masa saya sih nggak dapat 300 juta gitu kan. Tapi ya kendaraannya ternyata, ya yang kemarin saya dikasihnya 30 juta. Saya tetap bersyukur itu bisa saya dapatkan, ya rezeki itu. Dan tapi tetap kami punya ambisi, gimana caranya saya juga bisa sama dengan teman-teman saya yang teman kuliah dulu, 300 juta. Nah, saya doa, saya minta ya sampai akhirnya tadi pada saat bisnis kami turun di tempat yang lama di Kelly waktu itu. Nah saat itulah kami berdoa sama Tuhan, tolong saya berikan jalan dan petunjuk ya. Yang pertama, saya harus menyelamatkan pasukan saya nih di tempat yang lama. Waktu itu dolen-dolen saya pada terkapar juga dengan kondisi bisnis yang ngedrop. Ya, yang saya aja bonusnya dari 30 juta turun sampai 10 juta ya, bahkan turun lagi dikit. Kemudian dolen-dolen saya yang bonusnya 10 juta turun sampai di bawah 1 juta ya. Dan itu rata gitu. Ya, yang 1 juta turunnya minta ampun kan minus gitu kan. Dan itu terjadi di grup saya banyak sekali. Saya bilang ini bahaya. Nah, jadi yang pertama adalah dalam pikiran saya harus menyelamatkan mereka. Ya, ditambah saya masih punya ambisi dong. Saya pengen nih 300 juta itu tetap ada dalam impian saya. Tapi itu nanti nomor 2. Nomor 1 adalah bagaimana menyelamatkan dulu pasukan. Nah itu yang awalnya saya memulai bisnis pindah ke One More. Ya, akhirnya saya doa, ya akhirnya Tuhan jawab. Saya minta Tuhan kasih kirim deh kendaraan yang lain. Kalau memang kendaraan yang saya pakai sekarang ini tidak bisa juga untuk mencari solusi. Pertama menyelamatkan dolen saya yang sudah seperti keluarga. Yang kedua saya juga pengen dong naik 300 juta. Nah, di dalam doa itulah ya saya coba sholat malam. Nah, akhirnya alhamdulillah Tuhan kasih saya dikirim produk dari seseorang yang tidak dikenal, namanya Ibu Lili ya. Sekarang jadi upline saya, beginner Lili. Terima kasih Bunda Lili ya. Nah, beliau yang kirim tuh, saya tadinya nggak kenal sih, tapi dia kenal saya karena beliau juga di kelurahan yang lama atau di PT Keling juga. Saya pernah bicara di Pontianak dan beliau tinggal di Pontianak dan melihat saya berbicara, mungkin akhirnya dia punya daftar nama itu dan dia kirim produk sampel ke saya. Saya nggak kenal tadinya, tapi ya singkat cerita setelah saya pelajari tentang transdermal karena saya orang fisika, saya harus tahu nih teknologinya ini apa gitu. Ya, kenapa bisa masuk ke dalam kulit? Saya pelajari mulai dari YouTube, Google, semua saya cek. Secara fisika juga saya hitung rumus-rumusnya. Bagaimana konsep termodinamik perbedaan temperatur yang ada di kulit dengan di patch-nya itu bisa masuk ya, ditambah teknologi nanonya. Nah itu saya pelajari semua, ditambah lagi gelombang transdermal wave-nya tadi yang wave transdermal itu saya pelajari. Akhirnya saya tahu ini canggih nih, ini canggih ya, terobosan luar biasa. Dan disitulah saya mulai dapat momentum ini, Allah kasih jawaban. Nah singkat cerita nih, akhirnya saya ambil keputusan ya, dan saya hijrah dari kelurahan lama masuk ke bisnis One More. Dan itu lalu saya mulai start bulan Mei, dan disitulah saya konsultasi juga sama upline ya. Terima kasih nih yang luar biasa yang mengenal, yang memfollow up luar biasa setelah Mbak Lili mengenalkan lewat produk sampelnya. Setelah itu saya di follow up luar biasa oleh upline Elang Mahendra, keren. Ya, itu dulu saya ingat banget karena dia satu orang saya sama-sama di Kelly, tapi dulu saya lihat dia sombongnya minta ampun ya. Nah, pada waktu saya kenal di One More,
pada waktu saya kenal di One More, nah akhirnya saya tahu bagaimana bisnis ini banyak-banyak dari Om Elang. Makasih Om Elang ya, saya doakan bulan ini masuk apprentice-nya ya. Oke. Nah, kemudian saya dikenalkan lagi sama Om Elang tuh ke Om Doni, Om Donisius ya. Dikenal. Setelah itu saya tahu juga ternyata upline di atas itu teman-teman semua, ada Om Mustaqim Abbas, lalu Om Ismet ternyata sahabat saya lama yang saya kaget-kaget waktu saya gabung, beliau tuh perintahnya udah apprentice ya, jadi beliau udah apprentice dengan penghasilan yang lumayan fantastis. Dia bilang gila ya, kok bisa ya di perusahaan One More ini Om Ismet bisa segede itu bonusnya. Nah itu juga akhirnya saya punya kembali ke impian yang tadi tuh, oh berarti 300 juta saya kayaknya bisa deh gitu kan, kayaknya bisa, mungkin bisa nih karena Om Ismet juga bisa, saya pikir saya harus bisa. Nah singkat cerita memulailah saya bisnis ini ya, saya mulai bisnis ini kembali dengan cara-cara yang tepat tentunya. Nah salah satunya adalah seperti ini. Waktu saya memulai bisnis ini, kita tetap tidak pernah lepas yang namanya bahwa semua rezeki itu Allah yang kasih. Jadi tetap pada waktu saya mengerjakan bisnis ini, satu hal yang saya betul-betul perbaiki adalah bagaimana saya memperbaiki ibadah saya. Dan memang saya background-nya agak nakal ya. Artinya kalau suruh sholat 5 waktu juga susah gitu kan. Nah, tapi dengan adanya peristiwa-peristiwa yang seperti ini yang membuat aku seperti saya harus berubah. Nah, saya harus dekat dengan Tuhan karena bagaimanapun doa akan lebih didengar, ya kan. Nah, pada saat orang-orang itu mau berubah. Nah, saya coba. Alhamdulillah, satu demi satu saya mulai jalankan bisnis. Ya. Tapi tetap satu hal yang perlu saya tekankan pada teman-teman sini, bahwa untuk memulai bisnis ini jangan pernah Anda istilahnya bekerja keras sebelum Anda punya goalnya atau punya impian yang kuatnya. Tadi saya sudah katakan impian kuat saya ada tadi ya. Impian kuat saya kalau duitnya banyak itu pertama tadi saya bisa bantu dolen-dolen saya untuk bangkit bareng-bareng. Yang kedua saya punya income 300 juta yang sudah lama menjadi impian saya per bulannya. Nah itu yang jadi impian dan itu harus ada dulu. Nah sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Tadi saya sudah lihat banyak orang yang tulis di bangun pesantren ya, kalau punya uang, punya income, kemudian dari 1,1 M ya, ada yang tadi masjid ya, umroh dan sebagainya. Nah, saya kasih pertanyaan dan satu permainan ya sekarang gitu. Dicoba ya, apakah Anda bisa fokus dan serius dengan dengan impian Anda atau goal Anda? Coba sekarang saya kasih hitung 3 detik ya. 1, 2, 3, oke. Sekarang Anda pejamkan mata semuanya. Pejamkan mata, bagus. Pejamkan mata. Dan sekarang tolong bayangkan, pikirkan goal yang Anda pengen raih atau impian yang harus Anda raih. Seandainya Anda sudah meraih income rata-rata ya, 1 tahun Anda jalani 1. Perkuat lagi gambarannya. Bayangannya dilihat lagi lebih jelas lagi. Bayangannya lebih kasih warna yang jelas. Dalam pikiran Anda kasih cahaya yang jelas. Oke. Perjelas lagi. Oke. Bayangkan. Oke, ambil napas dalam. Anda harus relax. Ambil napas dalam dan relaxkan pikiran Anda. Ambil napas dalam. Lepaskan dan rasakan lagi. Dan bayangkan lagi, coba. Oke, semuanya ya, semuanya. Oke, bagus. Ambil napas dalam lagi dan sekarang perjelas lagi gambar. Seolah-olah itu sudah terjadi Anda miliki. Dan kasih warna yang jelas, kasih saya yang jelas sehingga betul nyata. Bagus. Kita akan hitung sampai 3 dan Anda buka mata. 1, 2, dan 3. Oke, buka mata. Nah, oke. Sekarang Anda sudah punya gambaran itu. Nah, saya akan bikin permainan yang kedua. Silakan Anda, kalau yang pegang pulpen, ya, tulis di kertas Anda, di situ kan ada kertas ya. Tulis apa yang tadi Anda inginkan.
yang ada di dalam kepala Anda, yang tadi Anda pingin dan harus terjadi dan sudah Anda visualkan ke gambarnya. Sekarang tulis, misalnya bangun masjid 1 miliar misalnya, atau bangun pesantren 500 juta misalnya kan, atau bangun naik haji ya plus misalnya 200 juta. Nah, Anda sekarang tuliskan. Tadi kan baru digambarkan ya, sekarang Anda tuliskan. Oke, tuliskan. Ya, yang nggak bawa kertas, segera cari kertas. Pakai spidol boleh, pulpen boleh, Anda tuliskan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja yang tadi Anda sudah gambarkan di dalam kepala Anda. Dan itu akan masuk ke program bawah sadar Anda, ya. Oke, Anda tuliskan. Oke, bagus. Ya, lanjut terus. Ya, tulis satu yang Anda sudah tadi gambarkan, bayangkan sekarang ada dalam tulisan. Ingat kekuatan dari the power, ya, kekuatan dari sebuah tulisan. Power of pen, ya. Power of pen, kekuatan dari sebuah pulpen. Tulis, ya, bagus. Nah, saya akan bikin permainan sekarang, ya. Sekarang yang Anda tulis itu kertas Anda tadi, sekarang Anda lipat. Anda lipat kertasnya, Anda lipat, ya, oke. Anda lipat kertasnya, sudah. Dilipat kecil ya sampai kecil, oke, lipat kecil. Dan sekarang kita bikin permainan seberapa kuat impian Anda merasuki ya. Sekarang masukkan ke dalam tangan Anda, genggam, oke, genggam. Nah, bagus, genggam. Dan saya cuma mau tanya nih buat semuanya ya, kalau itu betul-betul goal Anda, impian Anda, dan sekarang ada di dalam tangan Anda, boleh nggak itu dicuri? Boleh nggak itu diambil oleh orang-orang negatif, oleh orang-orang yang tidak suka dengan Anda, atau orang yang nggak percaya dengan Anda, atau siapapun, bisa orang dekat, bisa orang yang tidak dekat, dan itu yang akan mencuri impian Anda. Anda boleh nggak itu ambil? Oke, enggak ya. Oke, sekarang genggam lebih kuat lagi, genggam lebih kuat lagi, dan tahan di situ, dan fokus mata Anda lihat ke tangan Anda, ke genggaman tangan Anda. Ya, sekarang coba fokus dan rasakan itu impian Anda yang di tangan Anda itu betul-betul meresap di dalam tangan Anda, meresap di jari-jari Anda, ya, dan dia sangat lengket seperti sebuah lem, dan dia meresap sangat kuat seperti sebuah lem, yaitu lem sekuat lem besi tentunya. Impian yang kuat, sangat kuat, seolah-olah kuatnya seperti sebuah lem besi atau lem alteco. Bayangkan, dan sekarang dia meresap seperti Anda lihat di dalamnya sudah bercampur dengan lem besi atau lem alteco yang ikut bersama dengan kertas yang ada di dalam genggaman Anda. Sehingga lem itu sekarang meresap ke jari-jari Anda dan menyatukan kertas impian Anda dengan tangan Anda. Nah, sehingga boleh Anda gambarkan impian Anda sekarang begitu kuat, lekat bersama tangan Anda, dan lekat, lengket 1000 kali lengket seperti sebuah lem alteco. Dan dia menyatukan semua jari-jari tangan Anda sehingga tangan Anda sekarang terkunci, tidak bisa dibuka karena impian Anda menyatu di tangan Anda. Bagus. Nah, nggak tahu kenapa ya, pada saat tangan ini sudah terkunci, yang terjadi adalah pada saat Anda berusaha membuka tangan Anda, yang terjadi apa? Impian Anda semakin kuat mengikat di tangan Anda dan tidak bisa terbuka. Oke. Dan lucunya dalam hitungan 3, pada saat sudah seperti ini, Anda betul-betul merasakan kekuatan itu di tangan Anda, dan tangan Anda tidak bisa terbuka. Karena apa? Impiannya menyatu dengan lem di tangan. Oke. Nah, sekarang silakan tangan Anda kalau bisa dibuka. Ya. Banyak yang nggak bisa dibuka ya. Oke, banyak yang bisa dibuka nih? Ya. Waduh, beberapa nih ada yang mulai tangannya terkunci.
Itu kekuatan imajinasi. Oke, yang nggak bisa dibuka ya, kita akhiri permainannya. Ambil napas dalam dan alirkan ke tangan Anda, dan sekarang tangan Anda bisa lemas kembali dan terbuka kembali. Lepas. Oke. Saya ulang lagi, ambil napas dalam, bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang mengalirlah ke telapak tangan Anda, dan sekarang tangan Anda otomatis bisa terbuka kembali. Oke, bagus. Sekali lagi, ambil napas dalam. Dan 1, 2, 3 tangannya terbuka lagi dan relax. Oke, nah sekarang apa maksudnya ya permainan ini? Maksudnya gini, maksudnya apa? Ternyata impian yang kuat itu membuat ya fisik kita pun bisa bereaksi dengan di luar kesadaran kita, dengan kekuatan yang tanpa batas, bahwa sadar kita bekerja. Sehingga tadi banyak yang tangannya terkunci, kok bisa ya? Pada sadar, kok bisa tangan nggak bisa dibuka ya? Kenapa? Karena Anda waktu tadi fokus dengan impian Anda, mengimajinasikan impian Anda terjadi, dan mempertahankan jangan sampai ada yang ambil impian Anda. Sehingga otomatis pada saat Anda sadar, Anda, belum, sekarang kok nggak bisa dibuka? Ya itulah. Berarti bahwa sadar Anda sudah sekarang ikut bekerja untuk mewujudkan impian. Itu kekuatan dari fokus. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, singkat cerita saya bergabung mulai bulan Mei dan saya banyak komunikasi juga dengan upline. Ya, alhamdulillah teman-teman ini luar biasa, upline kita ini. Ya, dan juga dolen-dolen saya juga semangat semua. Jadi waktu saya memulai bisnis ini di bulan pertama, bonus saya itu bulan Mei ya, itu 1 bulan itu bonus saya 10 juta, 1. Ya. Jadi belum begitu bagus sangat biasa. Nah, dolen saya banyak yang di atas itu ternyata. Ya, salah satunya Mbak Sri Utami itu yang di Tulungagung, malah 1 bulan bonusnya 19 juta. Itu bulan pertama. Nah, artinya saya bilang, dolen ini udah mulai nyalip upline nih. Gitu kan. Nah, kemudian saya perbaiki cara kerja saya, ya, alhamdulillah bonusnya naik lagi, di bulan kedua naik ke angka 25, ya, bulan ketiga naik ke angka 53, jadi naik lagi bulan keempat, ya kalau itu bulanan ya, naik lagi, terus sampai di angkanya di 3 bulan terakhir, bonusnya rata-rata di atas 200 juta per bulan ini. Nah, di situ saya bilang, wah udah bentar dikit lagi nih, bonus saya tembus di angka 300 juta ya. Yang bulan kemarin kayaknya kalau ditambah dengan gaji saya di bisnis konvensional ya, itu memang sudah tembus di atas 300 juta. Ya. Jadi kami bersyukur bahwa angka itu sebetulnya sudah bisa kami tempuh, dan dalam 9 bulan 10 hari dari Mei ya, kita hitung yang bonus one more aja ya, di luar dari bonus saya bisnis saya yang konvensional. Jadi saya mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari ya, lalu Februari pas tanggal 10 kemarin, jadi tepat hitungan 9 bulan 10 hari, alhamdulillah ya, kayak anak melahirkan, 9 bulan 10 hari ya, itu bonus saya tembus, akumulasinya itu totalnya 1 miliar 16 juta. Nah, jadi artinya belum nyampe setahun sudah bisa tembus ya. Nah, berarti apa? Sangat mungkin ya bahwa itu terjadi di one more. Nah, saya cuma lihat, upline saya juga bisa. Saya lihat bagaimana Om Doni, saya lihat bagaimana Pak Ismet ya, bonusnya dahsyat gitu, seperti itu. Artinya apa? Oh, mereka bisa, saya bisa. Berarti dong teman-teman yang ada di Zoom ini juga bisa. Bisa. Nah, saya akan kasih salah satu rahasia ya. Bukan rahasia sih sebetulnya, ya cuma salah satu cara aja, cara memudahkan Anda punya 1 miliar dalam 1 tahun, ya, atau lebih cepat lagi. Oke, yang mau bilang angka 7, coba ya, yang mau. 7 ya, 7. Oh, banyak. Oke, good, yes, oke. Saya akan kasih video. Nah, ini Andre itu ya. Nah, yang harus Anda lakukan, ini cuma pengalaman saya yang saya lakukan. Yang pertama tadi adalah nomor 1 adalah Anda harus punya goal yang jelas ya. Goal atau tadi apa? Impian ya. Impian.
Nah, tadi saya cerita tentang tadi saya pengen punya berapa? 300 juta, betul? Ya, ini tadi cerita saya pengen 300 juta. Ini goal saya, kuat banget. Ya, dan lama ini, sudah bertahun-tahun tidak pernah kesampaian, tapi tetap nyantol. Nah, saya punya goal yang lama, nggak pernah kesampaian, alhamdulillah di One More ini, ya, angkanya sudah nyaris masuk. Dan tidak butuh waktu lama juga. Nah, per bulan. Nah, ya insya Allah nanti pengennya sih bulan ini ya, tuh. Bulan ini bisa tembus gitu. Nah, goal impian Anda harus jelas. Punya ini contoh saya. Nah, tadi kan sudah pada nulis tuh di kertas ya. Berarti Anda udah hebat, udah bikin. Nah, langkah yang kedua yang saya lakukan adalah langsung kita masuk ke jaringannya. Apa yang dikerjakan sebagai seorang pembangun jaringan? Saya langsung membuat front lining dengan cepat. Front lining dengan cepat. Sponsorin orang dengan cepat. Ini di bulan pertama. Ini saya ingat waktu itu Pak Elang, upline saya, Mr. Elang, Mahendra, bilang, Mas, frontline dengan cepat. Ya, oke, saya bilang gitu. Jadi saya langsung frontline dalam waktu 1,5 bulan. Itu kurang lebih saya joinkan 60 orang. 60 orang jadi frontline saya. Oh, gampang ya, gampang, gratis ya. Ya kan, gratis ya, ngejoinin orang 60 orang, ya udah kita hajar. Siapa aja bisa kita joinkan, gratis. Tapi tetap semuanya dijelaskan di presentasi. Bukan 60 orang main masukin aja ya. Disimpan dulu dah namanya, belum dipresentasi ya. Belum dijelaskan, pokoknya namanya masuk dulu, ujuk-ujuk 60, enggak. Itu cara yang enggak oke. Itu namanya ngumpulin daftar nama doang, tapi enggak ada reaksi efeknya. Tetap dijelaskan orangnya di presentasi, lalu di join 60 orang. Dengan mudahnya, setiap orang 60 orang. Nah, dari 60 orang ini, kita pilih nih, 60 orang ini nanti ketemu, ya. Dari 60 orang ini ternyata saya menemukan, waktu itu ada 11 orang. Ketemu 11 orang yang aktif dan aktivasi online. 11 orang. Coba bayangkan. Yang lain kemana? Bukan tahu juga sampai sekarang, nggak jelas ya. Nah, 11 orang ini sekarang, 11 orang ini akhirnya kepers lagi, akhirnya jalan. Sekarang ini di grup di saya, di pengalaman saya ada 8 orang. Jadi saat ini yang aktif di kaki saya ada 8 orang. Ya. Ini saya lagi berusaha untuk tambah lagi, tapi sebenarnya 8 tidak cukup, lumayan juga sih, sudah stabil. Karena dari 8 orang ini kita harus susun nih, dari 8 orang ini, ya, susunan kita nanti seperti ini. Jadi ini Anda, ya, kita susun